Om Swastiastu. Halo sahabat, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Oh ya sahabat, pernahkah memperhatikan orang-orang yang berbelanja dan orang yang berjualan? Mengapa ya setiap hari banyak orang yang membeli dan menjual barang dagangan? Penjual dan pembeli yang berinteraksi menunjukkan adanya permintaan dan penawaran barang. Penjual akan menawarkan barang dagangannya, pembeli akan meminta barang diinginkan. Untuk mengetahui kenapa setiap hari banyak orang yang membeli dan penjual menawarkan barang dagangannya, mari kita bahas bersama-sama. Tujuan pembelajaran yang harus dicapai setelah menonton video ini adalah: sekarang kita pelajari faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama, harga barang itu sendiri. Apabila harga suatu barang semakin murah, kecenderungan permintaan barang itu akan bertambah. Dan hal ini akan berlaku juga sebaliknya. Jika harga suatu barang mahal, maka permintaan barang itu akan berkurang. Faktor kedua yang mempengaruhi permintaan adalah harga barang lain. Pertama adalah harga barang pengganti atau substitusi. Misalnya kopi digantikan teh atau sebaliknya, teh digantikan kopi. Jadi ketika harga kopi naik, permintaan kopi akan menurun, konsumen akan beralih ke teh sehingga permintaan teh akan meningkat. Yang kedua adalah barang pelengkap atau komplementer, misalnya teh dengan gula. Teh dibuat dengan gula. Jika harga teh menurun, permintaan teh akan meningkat, maka permintaan gula pun akan meningkat. Yang ketiga adalah barang netral, misalnya ketika harga buku naik, permintaan buku akan menurun. Ini tidak mempengaruhi permintaan teh. Faktor yang mempengaruhi permintaan yang ketiga adalah pendapatan masyarakat. Tingkat pendapatan konsumen akan menunjukkan daya beli konsumen. Semakin tinggi tingkat pendapatan, maka semakin meningkat permintaan terhadap suatu barang. Faktor yang keempat adalah selera masyarakat, yaitu tren yang terjadi di masyarakat. Misalnya, dahulu masyarakat menyukai teh, sekarang masyarakat menyukai teh kekinian, yaitu perpaduan teh susu dengan varian rasa, ada juga yang ditambah dengan bubble atau jelly, sehingga permintaan teh kekinian menjadi meningkat. Selera masyarakat mempengaruhi permintaan suatu barang. Jika selera permintaan suatu barang meningkat, maka permintaan terhadap barang itu pun meningkat. Faktor yang kelima adalah jumlah penduduk. Semakin besar jumlah penduduk suatu daerah atau negara, maka semakin tinggi permintaan barang untuk harga tertentu. Faktor yang keenam adalah ekspektasi di masa depan. Bila kita memperkirakan bahwa harga suatu barang akan naik, lebih baik membeli barang itu sekarang, sehingga mendorong orang untuk membeli barang saat ini. Misalnya, tanah, emas, dan rumah. Untuk lebih memahami lagi tentang faktor permintaan, perhatikan contoh soal berikut. Chandra pergi ke mall, ternyata di mall tersebut ada diskon untuk kemeja. Sebelum diskon, harga kemeja tersebut Rp200.000. Chandra tertarik untuk membelinya, tetapi bingung apakah membeli satu kemeja dengan diskon 20% atau membeli dua kemeja dengan mendapat bonus satu kemeja. Chandra memutuskan untuk membeli dua kemeja. Faktor permintaan apa yang mempengaruhi Chandra membeli dua kemeja? Jelaskan alasan. Faktor permintaan yang mempengaruhi Chandra membeli dua kemeja adalah harga barang itu sendiri. Karena ketika membeli satu kemeja mendapat diskon 20%, maka harga per kemeja Rp160.000. Jika membeli dua kemeja mendapat bonus satu kemeja, maka Chandra memiliki tiga kemeja dengan harga per kemeja tersebut hanya Rp133.350, lebih murah dari harga beli satu kemeja dengan diskon 20%. Sahabat, sekarang kita pelajari faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Yang pertama adalah harga dari barang itu sendiri. Jika kenaikan harga barang yang ditawarkan mengalami kenaikan, maka jumlah barang yang ditawarkan juga akan mengalami kenaikan. Begitu pula sebaliknya, jika harga barang yang ditawarkan mengalami penurunan, maka jumlah barang yang ditawarkan juga mengalami penurunan. Faktor yang kedua adalah harga barang pengganti. Apabila harga barang pengganti meningkat, maka penjualan akan meningkatkan jumlah barang yang ditawarkan. Penjual berharap konsumen akan beralih dari barang pengganti ke barang lain yang ditawarkan, karena harganya lebih rendah. Contohnya, harga kopi meningkat menyebabkan harga barang penggantinya, yaitu teh, lebih rendah, sehingga penjual lebih banyak menjual teh. Faktor yang ketiga adalah biaya produksi. Biaya produksi berkaitan dengan biaya yang digunakan dalam proses produksi, seperti biaya untuk membeli bahan baku, biaya untuk gaji pegawai, biaya untuk bahan-bahan penolong, dan sebagainya.
Apabila biaya-biaya produksi meningkat, maka harga barang-barang diproduksi akan tinggi. Akibatnya, produsen akan menawarkan barang produksinya dalam jumlah yang sedikit. Hal ini disebabkan karena produsen tidak mau rugi. Sebaliknya, jika biaya produksi turun, maka produsen akan meningkatkan produksinya. Dengan demikian, penawaran juga akan meningkat. Faktor yang keempat adalah kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi sangat berpengaruh terhadap besar kecilnya barang yang ditawarkan. Adanya teknologi yang lebih modern akan memudahkan produsen dalam menghasilkan barang dan jasa. Selain itu, dengan menggunakan mesin-mesin modern akan menurunkan biaya produksi dan akan memudahkan produsen untuk menjual barang dengan jumlah yang banyak. Faktor yang kelima adalah pajak. Pajak yang ditetapkan oleh pemerintah terhadap suatu produk sangat berpengaruh terhadap tinggi rendahnya harga. Jika pajak suatu barang tersebut menjadi tinggi, akibatnya permintaan akan berkurang, sehingga penawaran juga akan berkurang. Faktor yang keenam adalah perkiraan harga di masa datang. Perkiraan harga di masa datang sangat mempengaruhi besar kecilnya jumlah penawaran. Jika perusahaan memperkirakan harga barang dan jasa naik, sedangkan penghasilan masyarakat tetap, maka perusahaan akan menurunkan jumlah barang dan jasa yang ditawarkan. Misalnya pada saat krisis ekonomi, harga-harga barang dan jasa naik, sementara penghasilan relatif tetap. Akibatnya, perusahaan akan mengurangi jumlah produksi barang dan jasa karena takut tidak laku. Untuk lebih memahami lagi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran, perhatikan contoh soal berikut ini. Salah satu imbas dari kenaikan dolar adalah naiknya harga kedelai yang membuat produsen menawarkan tempe dalam jumlah yang sedikit. Faktor penawaran apa yang mempengaruhi produsen menawarkan tempenya dalam jumlah sedikit? Jelaskan alasan Anda. Penawaran yang mempengaruhi produsen menawarkan tempenya dalam jumlah sedikit adalah biaya produksi. Kedelai merupakan bahan baku dari tempe. Ketika harga kedelai naik, maka harga biaya produksi meningkat, sehingga harga tempe akan naik. Untuk mengurangi resiko kerugian, maka produsen memproduksi dalam jumlah yang sedikit, dengan demikian penawaran tempe akan menurun. Berikutnya, kita akan mempelajari hukum permintaan dan hukum penawaran. Permintaan dan penawaran sangat dipengaruhi oleh harga. Harga menjadi penentu perilaku konsumen maupun perilaku produsen. Hukum permintaan dan penawaran membahas hubungan antara harga dengan jumlah barang yang dibeli dan dijual. Hukum permintaan berbunyi, semakin turun tingkat harga, maka semakin banyak barang bersedia diminta. Dan sebaliknya, semakin naik tingkat harga, semakin sedikit jumlah barang yang bersedia diminta. Contohnya, Ivan memiliki sebuah butik baju. Saat Ivan menjual baju dengan harga tinggi, pembelinya sedikit. Tetapi ketika baju yang dijualnya diberikan diskon, banyak yang membeli baju di butiknya. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang hukum penawaran. Hukum penawaran berbunyi, semakin tinggi harga, semakin banyak jumlah barang yang bersedia ditawarkan. Sebaliknya, semakin rendah harga, semakin sedikit jumlah barang yang bersedia ditawarkan. Contohnya, Fendi menjual es krim. Ketika harga es krim yang dijual Fendi Rp10.000, barang yang ditawarkan 100 porsi. Es krim yang dijualnya terjual semua. Karena Fendi ingin mendapatkan keuntungan lebih, Fendi menaikkan harga es krim menjadi Rp15.000. Jumlah yang ditawarkan 120 porsi. Ternyata es krim yang dijualnya masih banyak yang tersisa. Kemudian, Fendi menurunkan harga es krim menjadi Rp12.000. Jumlah yang ditawarkan 110 porsi. Tujuannya agar es krim tersebut bisa terjual semua. Kesimpulan untuk pembelajaran kita kali ini adalah, yang pertama ada faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan ada harga barang itu sendiri, harga barang lain, selera masyarakat, jumlah penduduk, dan ekspektasi di masa depan. Yang kedua ada faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran yaitu harga barang itu sendiri, harga barang pengganti, biaya produksi, kemajuan teknologi, pajak, dan perkiraan harga di masa depan. Yang ketiga ada hukum permintaan. Hukum permintaan berbunyi, semakin turun tingkat harga, maka semakin banyak barang bersedia diminta. Dan sebaliknya, semakin naik tingkat harga, semakin sedikit jumlah barang yang bersedia diminta. Yang keempat ada hukum penawaran. Hukum penawaran berbunyi, semakin tinggi harga, semakin banyak jumlah barang yang bersedia ditawarkan. Sebaliknya, semakin rendah harga, semakin sedikit jumlah barang yang bersedia ditawarkan. Sahabat, itu tadi kesimpulan pada video pembelajaran ini. Sahabat, sekian video pembelajaran kita kali ini. Semoga bisa menjadi salah satu sumber belajar untuk kalian. Saya, Putu Sinta Puspa, Guru Ekonomi SMA Negeri 1 Kediri. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Om Santi Santi.